Ya, baik, di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 kota. Keadaan Mesir sebelum terjadinya nasionalisme Mesir. Saya Rizky. Di sini saya munculnya nasionalisme Mesir memberi efek domino pada berbagai kawasan lain di Asia Barat Daya. Oleh sebab itu, untuk memahami nasionalisme dan munculnya negara-negara nation state di kawasan Asia Barat Daya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh nasionalisme Mesir. Mesir negara di bagian timur Laut Afrika. Di sebelah utara dibatasi Laut Tengah, di sebelah Laut Merah dan Israel. Di sebelah selatan Sudan dan di sebelah barat Libya. Luasnya itu 1 juta kilometer persegi. Tetapi sebagian besar terdiri dari gurun. Penduduknya rapat sekali. Batas-batas Mesir tidak menuntut cetakan alam. Tapal batas melintasi gurun yang sukar dimasuki. Mesir dapat dibagi menjadi 4 daerah itu. Yang pertama, Semenanjung Sinai, daerah yang tandus dan bergunung-gunung. Yang kedua, daerah antara Laut Merah dan Sungai Nil, berupa daerah penggunungan tingginya antara 500 sampai 100 meter, tandus dan sukar dilintasi. Pesisir Laut Merah curam, teluk-teluknya dangkal karena tertutup pasir, dan di dekat pantai terdapat batu-batu karang, sehingga lalu lintas kapal di dekat pantai sangat berbahaya. Karena itu di sana tidak terdapat pelabuhan besar. Yang ketiga itu gurun Libya di sebelah barat Sungai Nil. Dan terakhir, yang keempat, lembah Sungai Nil. Lembah tersebut paling lebar di sebelah Kairo 30 km dan di Aswan. Tahun 1798 sampai 1799, Napoleon Bonaparte tiba di Mesir, di mana dimulai dari diketahuinya oleh Napoleon bahwa India merupakan sumber kekayaan dan kekuatan bagi mereka yang menjajahnya. Ketika itu Inggris yang berkuasa. Napoleon ingin merebut India, dan dengan begitu berarti menyelam sambil minum air, yang artinya meruntuhkan Inggris dan mendapatkan jajahan yang kaya bagi Prancis. Mesir meruapkan kunci bagi India, karena itu Napoleon merebutnya. Bersama tentaranya, Napoleon membawa juga ahli-ahli teknik dan ahli-ahli pengetahuan lainnya, kurang lebih itu 100 orang, kecuali mesin-mesin untuk membuat barang-barang kebutuhan perang, seperti mesin peluru. Napoleon juga membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk menjalankan perintahnya, antara lain mesin cetak huruf Arab yang dibawanya dari Roma. Bahasa Mesir yang ketika itu masih seperti orang di zaman abad pertengahan tercengang melihat organisasi tentara Perancis, melihat barang-barang dan mesin modern itu. Tetapi lebih hebat lagi dari semua ini adalah suara revolusi Perancis yang dibawa Napoleon dan didengung-dengungkan di Mesir. Kemudian pada 1802 tentara Perancis meninggalkan Mesir, maka timbullah kekacauan di Mesir karena adanya perebutan kekuasaan pada 1802 sampai 1805. 4 golongan yang berusaha berkuasa di Mesir, yaitu bangsa Seljuk atau itu kaki tangan Turki di Mesir. Orang-orang Turki, pegawai pemerintah tentara Turki di bawah Muhammad Ali, seorang Albania, dan Inggris dulu dengan Turki yang untuk mengalahkan Napoleon di Mesir. Perbuatan kekuasaan itu akhirnya dimenangkan oleh Muhammad Ali. Rakyat Mesir menurunkan Pasha yang diangkat oleh Sultan Turki pada 1805. Hal ini terjadi karena bertentangan dengan kehendak Sultan Turki. Muhammad Ali lah yang berhasil menggantikannya dengan Pasha yang mereka pilih sendiri. Sultan Turki yang dulu menguasainya ini dilihat dari yang pertama ekspedisi terhadap kaum Wahabi di Arabia, yang kedua Mesir menduduki Sudan pada tahun 1820 sampai 1822. Yang terakhir itu perang kemerdekaan Yunani 1821 dan 1829. Setiap peristiwa ini menginsafkan bangsa Mesir bahwa mereka pada hakikatnya lebih kuat daripada Turki, sehingga timbullah keinginan untuk merdeka. Dan selanjutnya itu manfaat kedatangan Prancis di Mesir. Di antara bangsa asing yang datang ke Mesir adalah Prancis. Kedatangan bangsa ini sedikit banyak memberi manfaat bagi Mesir sendiri.
Nah, itu manfaatnya. Yang pertama itu Napoleon menduduki Mesir, ia juga membawa alih-alih pengetahuan yang disebut Egiptologi. Tentara Napoleon pada tahun 1799 menemukan sepotong batu Tertius do Rosette dekat Alexandria. Batu Rosetta itu ditulis dengan tulisan hieroglif Demotis Yunani yang memuat cerita yang sama tentang penobatan Raja Ptolemeus V Epiphanes. Dalam bahasa Yunani, batu Rosetta ini ditulis dengan tulisan hieroglif dan demotis, serta ia dapat membaca tulisan hieroglif dan demotis serta dapat mengerti bahasa Mesir kuno hingga tulisan hieroglif di candi-candi Mesir. Maka makam raja Mesir, istana maupun obelisk dan piramida dapat dibaca dan dimengerti. Terbukalah rahasia sejarah Mesir kuno. Yang kedua, serbuan Napoleon di Mesir. Sertainya usaha untuk membongkar Laut Tengah dan Laut Merah. Hal ini membuka mata dunia, yang terutama itu Inggris, akan pentingnya kedudukan Mesir di Asia. Sejak itulah Mesir menarik perhatian dunia, terutama negara-negara imperialisme yang mempunyai jajahan di Asia. Yang ketiga, bagi Mesir sendiri, serbuan Napoleon di Mesir mempunyai arti yang penting sekali, yaitu mengenal paham-paham revolusi Perancis, timbulnya nasionalisme Mesir dan modernisasi Mesir. Misalnya Mesir dalam tahun 1798, Napoleon membawa oleh-oleh suatu alat percetakan Arab yang dirampasnya dari Vatikan. Kemudian ia mendirikan semacam akademik sastra dengan bantuan rombongan para sarjana yang pertama di lembah Sungai Nil, percetakan Bula yang terkenal dan masih berdiri sampai sekarang. Usaha Napoleon ini dilanjutkan oleh Muhammad Ali yang boleh dianggap sebagai bapak Mesir modern.